Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rina Widaningsih dengan nomor pokok mahasiswa 104240006 program studi D3 Akuntansi. Pada video kali ini saya akan membahas materi mengenai aset tetap, pengukuran setelah pengakuan awal dan penyusutan. Yuk simak videonya sampai selesai. Pada materi ini saya akan membahas perlakuan akuntansi aset tetap setelah dicatat pertama kali serta cara mengalokasikan biaya aset melalui penyusutan. Nah, aset tetap adalah aset berwujud yang digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan seperti tanah, bangunan, mesin, kendaraan, dan peralatan. Selanjutnya, pengukuran setelah pengakuan awal aset tetap. Menurut PSAK 16, setelah aset diakui pertama kali, entitas wajib memilih salah satu kebijakan akuntansi berikut dan menerapkan secara konsisten pada kelompok aset yang sama. Nah, untuk cost model atau model biaya, aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai. Untuk rumusnya, nilai tercatat sama dengan biaya perolehan dikurang akumulasi penyusutan dikurang rugi penurunan nilai. Model ini paling umum digunakan karena sederhana dan mudah diterapkan. Model revaluasi, aset tetap dicatat sebesar nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai setelah tanggal revaluasi. Nah, revaluasi harus dilakukan secara berkala agar nilai tercatat aset tidak berbeda material dengan nilai wajarnya. Jika nilai aset naik, selisihnya diakui sebagai surplus revaluasi dalam ekuitas penghasilan komprehensif lain. Jika turun, diakui sebagai rugi. Selanjutnya, penyusutan aset tetap. Penyusutan adalah alokasi sistematis jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aset selama umur manfaatnya. Untuk rumusnya, jumlah yang disusutkan sama dengan biaya perolehan dikurang nilai residu. Tanah pada umumnya tidak disusutkan kecuali dalam kondisi tertentu. Penyusutan dimulai saat aset siap digunakan, bukan saat mulai dipakai. Penyusutan dihentikan saat aset dijual atau dihentikan pengakuannya. Faktor yang mempengaruhi penyusutan. Beberapa faktor yang mempengaruhi besarnya beban penyusutan antara lain: yang pertama, harga perolehan aset; yang kedua, nilai residu atau nilai sisa; yang ketiga, umur manfaat ekonomis; yang keempat, intensitas penggunaan aset; yang kelima, keusangan teknologi; dan yang terakhir, pembatasan hukum atau kontrak. Selanjutnya, metode penyusutan. Yang pertama, metode garis lurus. Metode ini menghasilkan beban penyusutan yang sama setiap periode, cocok untuk aset yang manfaatnya relatif stabil. Untuk rumusnya, beban penyusutan tahunan sama dengan biaya perolehan dikurang nilai residu dibagi umur manfaat. Contohnya, aset senilai 250 juta, nilai sisanya 25 juta, umurnya 5 tahun. Jadi penyusutannya 45 juta per tahun. Lalu yang kedua, metode saldo menurun berganda. Metode ini memberikan beban penyusutan lebih besar di awal masa manfaat dan semakin kecil di tahun berikutnya. Tarifnya dihitung dari tarif garis lurus dikali 2. Contohnya, umur 5 tahun, tarif garis lurusnya itu 20%, tarif saldo menurun bergandanya 40%. Nah, untuk rumusnya, beban penyusutan sama dengan nilai buku awal dikali tarif. Nah, yang ketiga, metode unit produksi. Penyusutan didasarkan pada jumlah output atau penggunaan aset, cocok untuk mesin produksi. Rumus per unitnya yaitu penyusutan per unit sama dengan biaya perolehan dikurang nilai residu dibagi estimasi total unit produksi. Nah, beban penyusutan tiap periode tergantung jumlah unit yang dihasilkan. Nilai residu, umur manfaat, dan metode penyusutan harus ditinjau minimal setiap akhir tahun buku. Jika terjadi perubahan, maka diperlakukan sebagai perubahan estimasi akuntansi, bukan koreksi kesalahan. Nah, dapat disimpulkan PSAK 16 mengatur bahwa setelah pengakuan awal, aset tetap dapat diukur menggunakan cost model atau revaluation model. Selanjutnya, aset dialokasikan melalui penyusutan selama umur manfaatnya. Metode penyusutan yang digunakan harus mencerminkan pola konsumsi manfaat ekonomis aset sehingga laporan keuangan menjadi lebih wajar dan relevan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Dadah!